pemirsa, Deep Talk kembali hadir. Kali ini akan mengajak Anda berkenalan dengan Riza Pahlavi. Nah, bagi Anda pemirsa yang belum kenal siapa sih Riza Pahlavi, dia adalah seorang filmmaker yang karyanya sudah diangkat ke layar lebar. Halo Mas Riza, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah baik. Sekarang lagi sibuk apa nih Mas? Sekarang lagi ada prepare sih buat ada film pendek komedi. Prepare mau di launching? Mau dibikin, mau syuting di Berarti. beberapa waktu ke depan. Oke Mas Riza, kan ini udah banyak orang yang tahu ya kalau Mas Riza ini adalah penulis cerita film Makmum yang dulu tuh dari film pendek akhirnya diangkat ke film layar lebar. Nah, sebelum kita cerita soal prosesnya gimana sih bisa diangkat ke film layar lebar, mungkin Mas Riza bisa cerita dulu nih, kapan dan gimana sih awalnya Mas Riza tuh terjun ke dunia film? Oke, dulu sebenarnya ketika SMA sih dimulainya. Karena kakak kelasku waktu itu bikin film horor juga kebetulan. Terus aku jadi ke-trigger kan kayak wah, kakak kelasku aja bisa, terus aku juga pengen bikin sendiri. Akhirnya mulai dari kelas 1 SMA waktu itu bikin film yang mana masih pakai kamera digital pocket punya papaku, terus semuanya dikerjakan sendiri gitu. Baru belajar pegang kamera, belajar ngarahin aktor gitu. Ya waktu walaupun aktornya temanku sendiri sih, teman-teman teater waktu itu. Terus belajar editing juga pertama kali juga dari situ, sampai akhirnya belajar-belajar terus, SMA bikin film, sampai akhirnya kuliahnya juga di broadcast. Terus akhirnya ketemu teman-teman juga yang punya kesukaan yang sama, punya keinginan untuk belajar yang sama. Dan sampai akhirnya ya aku bikin film pendek Makmum itu di tahun 2015, bareng sama teman-teman kuliah waktu itu. Oke, berarti Makmum itu bukan cerita pertama yang diangkat Mas Riza ya untuk jadi karya film? Bukan bukan, itu udah kesekian gitu. Cuma memang kalau bisa dibilang waktu SMA kan masih sederhana banget ya produksinya. Maksudnya semuanya megang sendiri gitu. Begitu pas kuliah, produksi kesekian gitu, baru mulai agak belajar dengan tim yang agak banyak, terus dengan alat yang lumayan agak proper saat itu. Maksudnya dengan kamera DSLR waktu itu, terus ada lampu, ada apa. Walaupun memang belum seideal itu juga sih. Eee, dan akhirnya ya itu mungkin bisa dibilang syuting yang agak proper di Makmum yang kedua. Berarti film pertama diproduksi waktu SMA itu masih remaja banget kan berarti? Waktu itu ceritanya apa Mas yang diangkat? Waktu itu ceritanya tentang jadi di sekolah, karena syutingnya di sekolah juga, nggak boleh masuk ke kelas setelah lewat jam 3 sore. Jadi muridnya disuruh pulang gitu. Nanti kalau misalnya masuk ke kelas terus dihantuin lah gitu-gitu, sama penunggu kelasnya. Sesimpel itu sih sebenarnya. Berarti sumber ceritanya ya dari kehidupan sekolah sehari-hari aja gitu ya Mas ya? Iya, karena syutingnya juga kan bisanya pas pulang sekolah ya, kayak pulang sekolah jam 1 jam 2. Nah setelah itu sampai paling yang mentok jam 4 jam 5 kan, sebenarnya nggak panjang. Jadi ya ya udah kita manfaatin aja yang ada di sekolah, kita pakai cerita sekolah. Jadi teman-teman juga nggak perlu ganti baju kan, pakai seragam aja selesai. Berarti dari SMA emang udah jurusannya ini jurusan yang kayak multimedia atau broadcasting gitu atau gimana Mas? Bukan bukan SMK multimedia atau apa, dan memang nggak ada pelajaran khusus sih sebenarnya untuk film gitu atau pembuatan video. Lebih ke ya belajar otodidak. Apa Mas dan kenapa suka dunia film? Sebenarnya dari kecil kan aku nih maksudnya, saya kan hidup dengan TV ya, nonton TV, di TV juga ada film gitu. Tapi sampai titik baliknya mungkin waktu SMP kalau nggak salah saat itu film bioskop pertama yang aku tonton di bioskop, ngerasa bahwa, wah ternyata sinema itu something yang menarik gitu daripada TV menurutku saat itu. Di saat kalau TV kan siapa aja bisa nonton, dan gratis lah bisa dibilang. Tapi kalau film kamu harus effort buat datang ke bioskop, mengeluarkan uang tambahan dengan situasi cinema experience yang kayak ada duduk sofa, AC segala macem. Menurutku itu the next level lah daripada TV. Jadi saat itu aku merasa, wah aku harus bisa nih sampai ke dunia film, dan akhirnya tertarik juga dari situ mulainya. Oke, ada nggak Mas role model atau mungkin tokoh yang jadi inspirasi Mas Riza dalam menciptakan karya sejauh ini? Mungkin sutradara Hanung Bramantyo ya. Oke. Pertama karena karya-karyanya selalu keren. Kedua dia bisa bikin apapun, mau genre komedi, mau romance, mau bikin action, mau apa bisa.
ketiga dia orang Jogja juga. Jadi kayak rasanya, wah, orang Jogja yang lain juga bisa, aku juga harusnya bisa. Itu sih palingnya. Ya pemirsa, beberapa karya Mas Riza Pahlevi ini sudah diangkat ke layar lebar. Nah, gimana sih cerita di balik karya tersebut dan bagaimana perjalanan Mas Riza Pahlevi di dunia perfilman saat ini? Akan kami berikan sesaat lagi, tetaplah bersama kami di Deep Talk, obrolan mendalam, tambah ilmu, tambah wawasan. Ya, terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam Deep Talk, obrolan mendalam, tambah ilmu, tambah wawasan. Dan masih terhubung bersama kita Mas Riza Pahlevi, filmmaker asal Yogyakarta, yang karyanya sudah diangkat ke layar lebar. Nah, Mas Riza, di tahun 2019 kemarin ya berarti Makmum diangkat di film layar lebar itu. Betul, 2019. Nah, mungkin bisa cerita dulu nih Mas untuk film Makmum yang versi pendek. Sebenarnya ini filmnya tuh diproduksi dalam rangka apa, tujuannya gimana, dan prosesnya kayak gimana sih waktu itu? Ya, waktu itu aku masih semester 5 atau semester 5 waktu kuliah. Terus sebenarnya iseng aja sih bikin sama teman-teman kampus. Waktu itu juga kebetulan teman-teman kebanyakan sekelas. Kami memang suka film dan kami pengen belajar bareng. Ya udah, salah satu cara yang paling benar ya bikin film. Terus ya kami juga bikin cerita yang sederhana. Aku terpikir awalnya karena kan banyak ya yang sering cerita pas lagi sholat ngerasa ada yang ngikutin, ada yang gangguin. Terus ya udah, dibikin ceritanya, dibikin bentuk visualisasinya, dan akhirnya kami bikin film. Itu pun juga syutingnya kan di kampus ya, jadi, ya simpel lah, nggak perlu nyari-nyari di tempat yang di mana-mana gitu. Tapi ya setelah akhirnya filmnya jadi, film ini kan harus bertemu dengan penontonnya ya. Akhirnya ya aku submit-submit lah ke festival, layar alternatif, komunitas, dan segala macam, sampai akhirnya ya alhamdulillah dapat apresiasi, terus sampai akhirnya terdengar ke produser waktu itu. Terus tahun 2019 akhirnya, ditawarin buat dijadikan film panjang, akhirnya kita bikin versi panjangnya di 2019. Oke, sebelum kedengaran sampai ke produser yang memproduksi film versi layar lebar itu kan sempat viral banget nih Mas di YouTube dan di beberapa platform tuh sampai orang pada ketakutan ngelihat potongan pendek dari film Makmum yang versi pendek itu gitu. Mungkin ada prestasi lain sebelum diangkat ke film layar lebar itu kayak gimana Mas? Iya, jadi kalau film pendek disebar lah ya ke festival itu kan biasanya sekitar 2 tahun awal ya, sebelum akhirnya di-share ke platform online. Ya alhamdulillah dapat beberapa, penghargaan lah, apresiasi baik yang dari dalam maupun dari luar negeri, dan yang paling hampir-hampir paling terakhir masanya selesai itu menang di HelloFest sebagai Best Horror. Nah, dari si HelloFest ini juga yang akhirnya upload film Magnum ke YouTube-nya mereka. Dan dari situ juga, akhirnya banyak, ya itu potongan-potongan klip-klip yang masuk ke media sosial yang lain, yang akhirnya bikin jadi rame. Itu pun sebenarnya begitu upload pertama juga nggak langsung rame ya. Udah mungkin 2 bulan atau 3 bulan setelah upload pertama kali, baru mulai dipotong-potong, mulai di-share-share, dan akhirnya mulai agak viral lah waktu itu. Gitu sih. Sempet ini nggak sih Mas waktu awal produksi atau pas setelah filmnya jadi sempet nggak berekspektasi kalau bakal seviral itu dan akhirnya diangkat ke bioskop gitu filmnya? Wah, ya jelas jelas nggak sampai sejauh itu ya. Dulu sekedar oke filmnya jadi itu udah satu step luar biasa gitu. Saya kan sebelumnya juga biasalah anak muda kayak, "Eh, ayo bikin film," akhirnya cuma wacana-wacana, dan ketika akhirnya jadi beneran bikin film dan filmnya jadi aja itu udah kepuasan tersendiri pertama. Kedua, ketika film itu bisa ditonton, waktu itu memang dari komunitas kampus duluan, terus bisa diterima di, screening orang lain yang biasanya kan ada kurasinya atau ada proses seleksi. Dan ketika bisa diputer ya itu kebanggaan tersendiri juga, apalagi bisa sampai dapat apresiasi, apalagi sampai ditawarin film panjang itu luar biasa banget, nggak kepikiran sebenarnya. Nah, Mas Riza kan udah tahu tuh filmnya mau diangkat ke layar lebar. Waktu itu peran Mas Riza apa sih selama proses syuting Makmum versi layar lebar itu? Di film panjangnya itu saya sebagai penulis skenarionya bersama dengan 2 orang yang lain, ada Vidya sama Alim Sudio. Kalau di syutingnya sendiri sih sebenarnya kan tugas penulis sudah selesai ketika sebelum syuting ya, tapi aku sempat mampir aja buat
kadang-kadang discuss sama aktornya atau sama sutradaranya kalau misal ada hal-hal yang kayak, "Oh enaknya di gini ini," kadang-kadang kan dapat ide baru juga ya di lokasi, kadang-kadang ada perubahan karena mungkin waktu atau apa. Tapi selain soal skrip juga biasanya kasih masukan juga soal kira-kira lokasinya seperti apa, kan biasanya tim mereka udah, survei beberapa lokasi, terus kira-kira mana yang cocok, kira-kira aktor yang mainin siapa, terus buat poster kira-kira mana yang dijadiin poster, part trailer dan seterusnya lah. Waktu proses editing juga ikut sih, lebih kayak ikut preview terus mungkin kasih notes kira-kira, kurang gimana gitu. Waktu itu perasaannya gimana, Mas? Yang jelas itu mixed feeling banget ya antara happy, terus deg-degan karena ini juga pengalaman pertama ketika bikin film panjang. Maksudnya kan aku juga masih sangat newbie ya kalau di film. Jadi aku benar-benar belajar banget sih sama orang-orang yang memang udah profesional, udah lebih senior, dan kadang masih agak, apa ya, takut-takut gitu ya kalau mau ngide apakah ideku ini cukup oke atau enggak. Tapi ya pada akhirnya memang aku sadar kalau film ini kan, kerja kolektif gitu. Jadi ya ide dari siapapun itu ya ditampung dan mana yang kira-kira cocok buat filmnya, ya akan dilaksanakan. Tapi kalau enggak ya ya udah gitu. Kalau menurut Mas Riza dari banyak proses yang di awal udah mau dibikin layar lebar nih, proses produksi sampai pasca, yang paling penting tuh fase yang mana sih Mas waktu itu? Sebenarnya semua fase penting ya, karena aku percaya film itu ditulis sebanyak 3 kali. Yang pertama pas di praproduksi ya ditulis sama penulis skenarionya, terus ketika saat syuting itu ditulis oleh sutradaranya gitu ya, karena ketika ke lokasi kan kadang tempatnya nggak seperti di bayangan sebelumnya, terus, kebutuhan aktornya berbeda, situasi dan segala macam itu akan membuat filmnya jadi lebih berwarna. Yang ketiga itu film ditulis gitu ketika di-editing oleh editor. Dan ternyata aku juga baru sadar gitu ketika di film panjang kekuatan editing itu luar biasa banget. Film yang sebelumnya A gitu, bisa tiba-tiba berubah, alurnya bisa dibolak-balik, plotnya bisa dibikin maju mundur dan bisa bener-bener beda banget daripada yang skrip di pertama. Karena kan kompleks ya, satu hilang bisa mempengaruhi yang lain dan seterusnya dan seterusnya. Dibandingkan mungkin kalau film pendek kan lebih simpel, misal durasi 10 menit atau berapa. Kalau film panjang tuh editing luar biasa. Jadi ya setiap proses itu penting dan memang harus dinikmati sih kalau di film. Nah, selain di editing nih Mas, kan sebelumnya Mas Riza kan udah sering nih bikin film dengan genre yang sama, sama-sama horor nih. Ketika pas pertama kali ngerasain syuting film versi layar lebar, ada nggak sih pengalaman yang, oh ternyata kayak gini ya, ternyata kayak gini yang belum pernah Mas Riza rasain sebelumnya? Karena ini juga hitungannya syuting paling proper ya, paling memang secara alat, secara kru semuanya kan benar-benar profesional dan jumlahnya banyak gitu. Aku biasanya syuting paling cuma berapa belas atau mentok 20-an orang. Ini syuting film ratusan orang gitu dengan job desk-nya masing-masing, lampu gede-gede, pasang apa sih, layar segala macam. Terus, kerennya itu setiap orang bisa saling menghargai job desk satu sama lain gitu, dan bisa fokus gitu, tanggung jawab. Jadi kayak misal pindah lokasi, bener-bener alat sebanyak itu diboyong, terus fokus dengan kerjanya masing-masing, terus keren gitu maksudnya, apalagi kalau sutradara ya, kan udah tinggal duduk terus lihat monitor, bisa koordinasi dengan yang lain, menyampaikan, visinya dia. Itu hal yang luar biasa sih buatku gitu, pengalaman pertama juga. Bikin ketagihan ya Mas yang jelas ya. Ya pengen suatu saat nanti jadi director buat film panjang juga. Amin. Itu tadi film Makmum diangkat ke layar lebar kan kayak jadi jalan nih buat Mas Riza. Jalannya terbuka untuk ke layar lebar. Setelah itu ada lagi nggak sih Mas karya lain selain Makmum yang mungkin Mas Riza buat dan itu juga booming gitu di layar lebar? Setelah Makmum pertama itu ada dulu film Gibah. Nah, film Gibah ini original story ya dari saya dan Vidya. Terus waktu itu penulisannya juga dibantu sama Afif Elham, sama Monty Tiwa, sutradaranya Monty Tiwa. Nah, tapi karena waktu itu memang pandemi kan lumayan lama ya, akhirnya terhambat nggak tayang-tayang di bioskop. Tapi pada akhirnya si film ini tayangnya di platform streaming online. Kemudian habis itu ada sequelnya Makmum pertama, itu judulnya Makmum 2. Ya alhamdulillah juga kemarin waktu tayang akhir tahun 2021, itu jadi, dapat rekor muri ya gara-gara
Jadi film Indonesia pertama yang dapat lebih dari 1 juta di masa pandemi. Terus, ada juga sih sebenarnya film drama romance judulnya komedi romance judulnya Kapan Hamil, tapi itu juga masih, belum tayang sampai sekarang. Kemudian ada yang paling baru itu Mumun. Aku terlibat sebagai tim kreatifnya kalau di Mumun. Di Yang Kapan Hamil tadi juga. Oke, berarti kebanyakan karyanya emang nggak jauh dari genre horor ya. Kenapa sih Mas? Kenapa sih tertariknya tuh ke genre horor gitu? Selain karena memang aku juga senang ya, dan kebetulan juga jalannya di situ, jadi akhirnya ketika ada orang ngontak ya, akhirnya lari ke situ gitu, karena memang lihat portofolio sebelumnya gara-gara film horor gitu, jadi akhirnya kalau dikontak ya film horor lagi. Tapi ya nggak masalah juga gitu, selain karena memang seneng juga memang dipercayanya di situ, untuk sekarang ini. Oke, nah pemirsa apa sih tips dan trik untuk membuat film pendek yang sukses ala Mas Riza Pahlevi? Nah saat lagi Mas Riza akan berikan rahasianya usai jeda. Tetaplah bersama kami dalam Deep Talk, obrolan mendalam, tambah ilmu, tambah wawasan. Ya pemirsa, Anda masih menyaksikan Deep Talk, obrolan mendalam, tambah ilmu, tambah wawasan bersama saya Gita Rahma dan Mas Riza Pahlevi. Oke, Mas Riza selain aktif di dunia perfilman juga aktif bikin konten YouTube ya? Iya, lumayan. Apa aja Mas? Konten YouTube-nya apa aja sih yang dibikin biasanya? Kalau beberapa tahun terakhir aku udah fokus sih ke film ya, antara dua hal, kalau nggak ya filmnya beneran, atau edukasi tentang film. Jadi kayak cara pembuatan film, tips and trick, kayak gitu-gitu. Kan kebanyakan Mas Riza produksi filmnya film pendek nih. Udah berapa banyak judul film sih Mas yang diproduksi? Waduh, sejujurnya saya belum pernah ngitung sendiri ya. Bukan bukan gimana-gimana, soalnya waktu pandemi yang awal-awal itu kan lumayan nganggur tuh, kayak kampus juga lagi online dan segala macam. Jadi aku lumayan agak produktif waktu itu bikin film yang pendek-pendek, super pendek sih, kayak 2 menitan atau 3 menit. Seminggu sekali gitu. Jadi kalau itu misal dihitung juga sebagai film ya lumayan banyak. Cuma terakhir aku sempat ngisi kayak seminar di mana aku lupa. Terus si orangnya nih kayaknya riset nih ngitung gitu, katanya ada 30-an, cuma aku juga nggak ngitung ya. Tapi kalau mungkin yang syutingnya secara proper ya mungkin kisaran 10 lah. Nah itu tadi ngomongin soal pandemi nih, berarti pandemi malah justru bikin Mas Riza tuh makin produktif bikin film. Padahal kan pandemi kan serba terbatas ya Mas ya. Iya, waktu itu lebih ke buat eksplorasi belajar aja sih. Makanya juga krunya ya teman-teman yang ada di sekitar rumahku, terus syutingnya juga yang di sekitar-sekitar sini aja. Bukan yang kayak bikin film yang gimana-gimana sih. Biasanya setiap film aku punya apa ya target belajarnya gitu. Misal sekarang pengen eksplorasi kamera, jadi aku aneh-anehin kameranya. Besoknya aku mau eksplorasi make up, jadi misal hantu make upnya aku aneh-anehin dan seterusnya dan seterusnya. Jadi memang ya itu makanya bikin yang simpel-simpel aja, cuma 2 menitan yang syutingnya paling cuma beberapa jam selesai buat belajar gitu. Jadi ketika akhirnya bikin film yang beneran gitu, itu udah punya bekal dan nggak lupa caranya syuting. Kalau ide ceritanya sendiri biasanya dari mana sih Mas? Atau mungkin Mas Riza punya ritual khusus nih, biar aku tuh dapet ide cerita yang bagus tuh aku harus gimana sih gitu? Kalau ide cerita, seringnya sih yang ada di sekitarku ya atau di sekitar penulis naskahku gitu. Kami discuss mau bikin tentang apa nih, biasanya udah bikin batasan dulu. Apakah soal keseharian, apakah soal, hantu lokal misalnya atau soal apa. Terus kita sharing aja punya pengalaman apa, terus kita sambung-sambungin. Nah, akhirnya kita bikin cerita baru dari situ. Itu paling paling enak sih. Kalau enggak ya, kalau ritual ya biasanya kalau pas lagi menunaikan pagi-pagi itu menyenangkan tuh, masih fresh ya kan otaknya, habis ngopi, terus pencernaan lancar, oh itu enak tuh buat mikir biasanya. Ada nggak Mas cerita yang idenya tuh kayak sulit banget atau mungkin effortnya harus gede banget nih buat divisualisasikan ke dalam film gitu? Sebenarnya aku ada satu ini sih, satu ide yang memang belum masih kepikiran untuk dibikin, tapi sampai sekarang juga masih agak bingung mau bikinnya gimana, tapi masih
kebayang-bayang terus nih gitu. Waktu itu sebenarnya dari mimpi sih ceritanya. Kayak didatengin banyak saudara gitu. Ya bertamu selayaknya silaturahim aja. Tapi sebenarnya sih orang-orang itu orang-orang yang sudah meninggal gitu. Itu menurutku seru akan diangkat, tapi ya aku masih masih belum tahu aja mau diangkat yang seperti apa. Jadi ya sampai sekarang akhirnya belum belum diproduksi juga, belum ditulis secara proper juga. Apa Mas yang bikin bingung? Mungkin dari nulis alurnya atau mungkin nanti waduh harus settingnya gimana nih atau gimana? eh Kan sebenarnya ketika kita mau bikin film pasti ada sesuatu yang mau kita sampaikan ya. Mungkin kalau orang-orang awam ya bisa bahasanya kayak pesan moralnya gitu. Tapi kalau dari kami filmmaker mungkin nggak harus berbentuk moral sih, tapi pasti ada sesuatu yang ingin kami sampaikan. Dan aku masih mencoba riset nih apa kira-kira yang akan disampaikan orang-orang yang sudah meninggal gitu ketika mereka punya kesempatan buat ngobrol ke kita yang masih hidup. Dan itu sih yang masih aku riset sampai sekarang. Aku juga lagi baca-baca buku soal ya bagaimana kita memanfaatkan hidup ini. Jadi ketika kita pun pergi juga kita akan dikenal sebagai orang yang bermanfaat gitu buat orang sekitar. Berarti nggak ngasal bikin film ya Mas, harus ada value-nya nih yang di apa namanya yang ditransfer ke pemirsanya gitu ya. Betul, jadi bikin horor pun juga bukan semacam jadi kayak wahana rumah hantu yang cuma buat nakut-nakutin, tapi juga memang ada yang ingin disampaikan. Gitu sih. Nah, biasanya kalau Mas Riza lagi produksi film pendek nih di luar yang layar lebar ya, biasanya yang jadi krunya tuh siapa aja Mas? Atau udah punya PH sendiri atau gimana? Kalau sekarang sih malah kebanyakan dari mahasiswaku ya. Oke. Dari mahasiswaku, terus teman-temannya kayak gitu-gitu. Saya kalau teman-teman angkatanku sendiri malah kebanyakan udah punya kesibukan masing-masing kan, ada kerjaan sendiri-sendiri. Jadi memang lebih banyak ngajak teman-teman yang angkatan baru juga sih biar hitung-hitung buat sarana belajar juga gitu. Dan keren-kerennya memang orang-orang yang muda-muda sekarang tuh mungkin karena zamannya lebih maju ya, jadi kadang ilmunya mereka tuh malah lebih banyak gitu daripada aku. Kalau untuk ini kayak aktor atau aktrisnya gitu kan biasanya kalau udah bikin kita lagi nulis cerita film nih udah ada ekspektasi oh nanti karakternya harus kayak gini nih gitu. Mas Riza biasanya udah ada bayangan belum ini nanti yang meranin si ini si itu atau emang harus ada proses castingnya dulu atau kayak gimana? Di beberapa cerita memang aku sudah bisa bayangin nih kira-kira siapa yang main, terutama yang mungkin orang udah aku kenal ya. Tapi kalau beberapa cerita yang lain juga kadang aku memang butuh casting karena belum tahu nih kira-kira siapa yang cocok buat meraninnya, gitu. Nah, zaman sekarang ini kan banyak nih konten kreator yang bermunculan khususnya di YouTube gitu ya Mas ya. Banyak mungkin pemirsa di rumah yang juga tertarik pengen bikin film pendek, tapi mereka tuh takut banyak budget yang harus dipakai. Nah, kalau dari Mas Riza sendiri, bisa nggak sih sebenarnya produksi film dengan budget minim tapi hasilnya tuh maksimal? Bisa banget itu kayak film-filmku yang zaman pandemi itu bisa dibilang ngeluarin uang cuma buat makan. Jadi ya udah memanfaatkan apa yang ada, kamera yang ada. Aku pun syuting pakai HP juga pernah beberapa kali. Oke, berarti kayak nggak membatasi ya Mas ya, nggak harus yang syuting tuh pakai alat yang bagus, selagi apa yang ada di sekitar kita bisa dipakai, ya dipakai aja gitu ya. Betul. Nah, Mas Riza kalau boleh tahu, biaya paling murah yang pernah Mas Riza keluarin buat bikin film tuh berapa? eh Paling murah berapa ya? Paling 100 ribuan lah. Ya lagi-lagi itu cuma buat makan sih sebenarnya. Karena seenggak dibayarnya kru atau talentku itu pasti akan aku bayar dengan makan minum. Jadi biar asam lambungnya nggak naik. Berarti kalau untuk alat-alatnya Mas Riza udah punya sendiri atau gimana Mas? Ya punya sendiri, tapi memang bukan yang seproper itu ya. Dan kadang kan memang aku misal ngajak orang, dianya juga udah punya alat sendiri. Jadi ya lagi-lagi memang ya udah ini kita bikin buat apa? Buat belajar bareng aja gitu. Buat kamu explore alat, aku juga explore alat, explore kemampuan segala macam gitu. Tapi memang kalau pas yang lagi produksi secara serius gitu dan memang ada budgetingnya ya pasti akan bikin secara proper juga. Selalu ada ekspektasi nggak sih Mas ketika syuting, nanti kan diupload ke YouTube nih, wah ini viewersnya harus banyak nih gitu. Selalu kayak gitu nggak? Ya kalau views banget banyak tuh pengennya gitu ya. Cuma kan lagi-lagi eh tergantung ya kadang unik sih YouTube tuh karena memang aku bukan bukan yang kayak upload YouTube sekian waktu sekali, maksudnya nggak serutin itu ya. Jadi kadang nggak bisa jadikan patokan juga sih views YouTube.
karena memang algoritmanya meminta kreatornya buat upload rutin, sedangkan aku tidak. Jadi akhirnya platform YouTube ini aku anggap sebagai galeri portofolio aja gitu. Jadi ketika misalnya ada orang pengen tahu karyaku atau apa, ya udah monggo mampir aja. Ibaratnya ini mampir ke rumahku gitu. Terlepas dari views-nya berapa, akhirnya aku nggak terlalu musingin kayak dulu sih. Kalau dulu kan kayak, wah udah bikin capek-capek gitu, misalnya views-nya cuma berapa, tapi sekarang udah enggak sih. Ya udah yang penting aku bikin seperti yang ingin aku bikin gitu, udah sesuai ekspektasi aja cukup. Kalau untuk promosinya Mas, dari Mas Riza sendiri punya cara khusus nggak sih buat promoin film pendek yang udah dibikin, khususnya untuk di YouTube? Pasti, jadi kayak bikin teaser trailer gitu-gitu, terus bikin poster Hamin-Hamin biasanya kayak Hamin 3, Hamin 2 mau rilis. Aku share ke sosmed-sosmed yang aku punya, sosmednya yang aktornya atau kru-kru yang lain. Itu salah satu yang cukup efektif sih, apalagi misal di Instagram sekarang kan ada fitur-fitur kayak pengingat waktu, countdown dan segala macam. Itu sangat membantu. Terus cari jam-jam yang kira-kira prime time buat upload. Kayak gitu sih. Jadi nggak yang udah upload langsung share ya, nggak gitu. Biasanya malah sedikit yang nonton. Jadi harus udah disiapin dari misalnya udah mau syuting nih, kita udah tahu kira-kira mau tayang kapan, udah sounding, nanti aku kira-kira mau bikin film ini sebulan lagi, 20 hari lagi, kayak gitu. Itu sangat berpengaruh sih. Oke, Mas Riza kasih tips dong untuk pemirsa di rumah yang mungkin sekarang nih lagi kepengen atau emang pengen serius menggeluti dunia film. Buat teman-teman yang baru mau terjun di dunia film atau memang akan serius di dunia film, pertama ya silakan perbanyak nonton film, perbanyak referensi, jangan dibatasin kayak genre tertentu atau durasi tertentu atau negara tertentu. Udah pokoknya nonton sebanyak-banyaknya aja, karena semakin banyak nonton film ya teman-teman akan semakin banyak referensi. Yang kedua, kalau mau bikin film ya udah bikin aja. Bikin aja dari sesuatu yang memang dekat dengan teman-teman, pakai alat yang ada. Kan handphone pasti semua orang udah punya handphone, pakai aja dulu handphone, nanti bertahap. Dan aku pun juga sedikit share ya, aku akhirnya punya kamera pun juga gara-gara ikut lomba dan menang yang aku waktu itu rekamnya pakai HP. Jadi ya semuanya berproses, dan ketika kamu punya teman-teman yang juga punya tujuan yang sama, itu akan lebih seru. Silakan cari komunitas atau apapun yang bisa saling support, itu akan bikin kamu makin semangat. Itu aja. Oke Mas Riza, semoga lancar ya segala apa yang Mas Riza sedang kerjakan sekarang. Semoga rencananya juga tercapai. Makasih banyak nih waktunya udah kasih sharing-sharing soal film pendek. Semoga jadi inspirasi, jadi motivasi juga buat pemirsa di rumah yang pengen menggeluti dunia film. Thank you Mas Riza. Terima kasih. Sukses juga selalu, sehat selalu. Ya pemirsa, berkaryalah meski kecil, asalkan positif, insya Allah akan berdampak pada diri sendiri dan orang-orang di sekitarmu. Saya Gita Rahma beserta seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda dalam Deep Talk, obrolan mendalam, tambah ilmu, tambah wawasan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.